Panitia Kerja Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah melanjutkan membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Rapat perumusan dan sinkronisasi dilakukan secara tertutup di gedung DPR RI. Pada Senin siang, tim perumus dan tim sinkronisasi Panja Komisi 1 DPR dengan pemerintah sebagai mitra kerjanya kembali melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang TNI. Selain membahas 3 pasal yang akan direvisi, tim perumus dan sinkronisasi juga membahas perubahan frasa dan pendalaman substansi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko sempat menyatakan cepat atau lambatnya pembahasan di tim sus dan tim sin akan berpengaruh pada pembahasan revisi Undang-Undang TNI di tingkat rapat paripurna DPR RI. Untuk kondisi terkini jalannya rapat panja Komisi 1 DPR membahas revisi Undang-Undang TNI, informasi selengkapnya akan disampaikan Randi Alfaras langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Randi, apakah rapat sudah dimulai dan apakah digelar secara terbuka kali ini? Ya, selamat sore pemirsa. Memang tahapan pembahasan RUU TNI antara Komisi 1 dan pemerintah telah memasuki tahapan rapat tim perumus dan tim sinkronisasi. Rapat tim perumus dan tim sinkronisasi antara Panja DPR Komisi 1 dan tim pemerintah akan melanjutkan pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang TNI, terlebih mengenai 3 pasal yang diubah maupun juga perubahan frasa dan pendalaman substansinya. Adapun memang rapat tim perumus dan tim sinkronisasi ini rencananya memang akan digelar secara tertutup. Berdasarkan informasi yang kami peroleh pada awalnya memang rapat tim perumus dan tim sinkronisasi ini akan digelar pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Namun hingga saat ini juga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi masih juga belum digelar. Memang sebelumnya ada beberapa pasal dalam RUU TNI yang menjadi sorotan. Yang pertama terkait dengan pasal 3 terkait dengan kedudukan TNI. Tadi juga sempat dijelaskan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengenai kedudukan TNI dalam hal pengerahan dan penggunaan kekuatan tetap berada di bawah Presiden. Sedangkan strategi pertahanan dan dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Lalu pasal 47 terkait dengan penempatan prajurit aktif di dalam kementerian dan lembaga dalam posisi jabatan sipil. Dalam undang-undang yang aktif saat ini, prajurit TNI aktif hanya dapat menduduki jabatan di 10 kementerian dan juga lembaga. Kemudian diperluas lagi jabatan sipilnya di 16 kementerian lembaga. Adapun yang ditambah ini di lembaga ada kelautan dan perikanan, lalu juga Kejaksaan Agung, Badan Keamanan Laut, lalu juga BNPB, BNPT, dan juga Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Lalu juga di pasal 53 terkait dengan pertambahan batas usia pensiun anggota TNI. Sebelumnya memang usia batas pensiun untuk perwira TNI adalah 58 tahun. Sementara untuk Bintara dan Tamtama adalah 53 tahun. Namun rencana dalam revisi Undang-Undang TNI batas usia prajurit TNI baik itu perwira, Bintara, dan Tamtama ini akan bertambah seperti itu. Rencananya batas usia pensiun bagi perwira akan bertambah menjadi 58 hingga 62 tahun. Sementara untuk Bintara dan Tamtama ini akan bertambah menjadi 55 tahun. Dan memang saat ini draft Undang-Undang TNI sudah berada pada pembahasan di tim perumus dan tim sinkronisasi. Berdasarkan pernyataan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, cepat atau lambatnya pembahasan tim perumus dan tim penyusun ini akan berpengaruh pada waktu RUU TNI dibawa ke rapat paripurna. Jadi kami masih menunggu bagaimana kelanjutan dari rapat tim perumus dan tim sinkronisasi yang saat ini masih belum dimulai. Demikian, kembali ke Anda di studio. Terima kasih, Randy melaporkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.